Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya. Kita mau bahas satu kasus dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ini melibatkan dua guru, namanya Rasnal dan Apmuis. Iya. Mereka ini awalnya jadi tersangka, dugaannya pungutan liar, pungli gitu ya, Rp20.000 dari wali murid. Tapi belakangan ketahuan kalau uang itu sebenarnya sumbangan sukarela. Betul, sumbangan sukarela buat ngebantu guru honorer lain yang gajinya itu ternyata udah tertunggak sampai 10 bulan. Wah, lama juga ya. Iya. Nah, sumber kita untuk diskusi kali ini tuh dari berita soal langkah terbaru Polda Sulsel. Mereka nurunin tim Propam. Propam, Profesi dan Pengamanan ya, Divisi Internal Polisi itu kan? Iya, betul. Yang ngurusin pelanggaran disiplin sama etika anggota Polri. Nah, tim ini diturunkan buat nyelidiki ulang proses gimana dulu Polres Luwu Utara menetapkan mereka jadi tersangka di tahun 2022. Selain berita, ada lagi? Ada. Kita juga dapat info dari kesaksian langsung salah satu guru, Rasnal. Dia bicara waktu rapat dengar pendapat RDP sama DPRD Sulsel. Nah, di situ dia ngungkapin beberapa hal yang menurut dia agak janggal gitu. Oke, jadi tujuan kita sekarang ini mau coba bedah kasus ini ya buat Anda. Kita telusuri dari awal gimana mereka jadi tersangka, terus proses pengadilannya yang wah bolak-balik ya. Ya, naik turun. Sempat dipecat juga, terus namanya dipulihkan lagi, sampai akhirnya sekarang malah ada penyelidikan baru lagi soal prosedur awal di kepolisian. Gitu kan? Ya, persis. Kita pengen coba pahami bareng-bareng kenapa sih kasus yang kayaknya udah ada putusan hukum final, kok malah proses awalnya yang sekarang dipertanyakan lagi? Coba kita urutkan dulu deh gimana awalnya. Tahun 2022 itu ya. Iya, 2022, Polres Luwu Utara menetapkan Rasnal sama Muis ini jadi tersangka. Pemicunya itu ada laporan dari LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Oh, dari LSM. Sama hasil pemeriksaan dari Inspektorat Pemkab Luwu Utara soal dugaan pungli 20.000 itu. Tapi ya itu tadi, faktanya kan beda soal sumbangan sukarela. Proses hukumnya juga nggak kalah seru ya. Kayak roller coaster tadi dibilang. Haha, iya bisa dibilang gitu. Awalnya kan mereka bebas ya di Pengadilan Tipikor Makassar. Betul, hakim di sana waktu itu menilai ini bukan ranah pidana. Lebih ke, ya mungkin kesalahan administrasi aja. Oke, dianggap bukan kriminal. Tapi kok bisa berubah? Nah, ini dia. Jaksa Penuntut Umum, JPU, rupanya nggak terima. Mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, MA. Itu upaya hukum luar biasa ya. Terus MA gimana? MA justru mengabulkan kasasi jaksa. Putusannya yaitu membatalkan vonis bebas tadi dan menyatakan keduanya bersalah. Nah, ini kan mengubah total situasinya. Wah, pasti dampaknya langsung gede ya. Langsung, berdasarkan putusan MA itu, mereka berdua dipecat. Pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, sebagai ASN. Ini atas rekomendasi Gubernur Sulsel waktu itu. Tapi ceritanya belum selesai di situ kan? Belum. Ada babak baru lagi nih. Presiden Prabowo Subianto, beliau menganulir pemecatan itu. Jadi nama baik kedua guru ini dipulihkan. Nah, ini yang menarik. Nama udah pulih, kok malah sekarang Kapolda Sulsel turun tangan lagi? Iya, Irjen Pol Juhandani Raharjopuro, Kapolda Sulsel, beliau merasa kayaknya perlu ada pemeriksaan ulang nih soal prosedur awal di tingkat Polres dulu. Kenapa ya? Maksudnya apa yang mau dicari dari kasus yang putusannya aja udah dianulir presiden? Tujuannya spesifik banget sih. Mereka mau periksa prosedur penetapan tersangkanya. Gimana penyidik Polres Luwu Utara dulu bekerja menetapkan Rasnal dan Muis ini. Timnya khusus ya? Ya, tim gabungan malah. Ada dari Propam Mabes Polri, Propam Polda Sulsel sendiri, sama dari pengawas penyidikan, Wasidik, Direktorat Krimsus Polda Sulsel. Tugasnya ya ngecek, ada nggak potensi pelanggaran SOP atau etika profesi sama penyidik yang nanganin kasus ini dulu. Jadi fokusnya ke internal polisi ya? Betul. Kapolda sama Kabid Propamnya, Kombes Pol Zulham Effendi, udah bilang kok mereka komitmen buat transparan dan bakal ada tindakan kalau memang ditemukan ada kesalahan prosedur. Oke, komitmen transparansi ini penting ya, apalagi tadi disebut ada kesaksian Rasnal di DPRD yang mengungkap dugaan kejanggalan. Apa aja tuh poin-poin penting dari kesaksian dia? Nah, ini menarik. Menurut cerita Rasnal, laporan awal dari LSM itu sebenarnya nyebutin 4 nama. Dirinya, terus kepala sekolah, ketua komite sekolah, sama sekretaris atau bendahara komite.
4 orang berarti ya awalnya? Ya, tapi yang kemudian ditetapkan jadi tersangka sama polisi, awalnya itu cuma kepala sekolah sama bendahara komite. Rasnal jadi bertanya-tanya, kok ketua sama sekretaris komite yang menurut dia ikut mengelola uang sumbangan itu malah nggak ikut jadi tersangka? Menarik. Itu satu. Ada lagi yang lain? Ada lagi. Jadi berkas perkaranya itu sempat bolak-balik antara polisi dan jaksa. Sempat dikembalikan jaksa karena dianggap belum lengkap. Istilahnya P19 itu ya. Iya, P19. Jaksa minta bukti tambahan biasanya. Nah, menurut Rasnal, setelah berkasnya P19 itu, polisi kemudian menggandeng Inspektorat Kabupaten Luwu Utara buat melakukan pemeriksaan tambahan. Terus janggalnya di mana menurut Rasnal? Rasnal merasa agak aneh, karena status mereka kan guru SMA, itu pegawainya provinsi. Logikanya, kata dia, kalau mau ada pemeriksaan administratif atau pengawasan, ya harusnya dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dong, bukan kabupaten. Kan beda kewenangannya. Oh, soal kewenangan instansi ya? Iya, terus satu lagi, pas diperiksa Inspektorat Kabupaten itu, Rasnal merasa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tuh kok kayak nyalin dari berita acara pemeriksaan atau BAP polisi yang sebelumnya. Bukan hasil pendalaman atau pemeriksaan independen dari Inspektorat sendiri. Jadi dia merasa pemeriksaan Inspektorat Kabupaten itu kurang independen gitu. Dan hasil pemeriksaan itu yang jadi dasar jaksa nerusin kasusnya. Kurang lebih begitu kesaksiannya. Kesimpulan dari Inspektorat Kabupaten yang bilang ada kerugian negara itu, nah itu yang jadi dasar kuat buat jaksa akhirnya mendorong kasus ini sampai ke pengadilan. Padahal, ya itu tadi, ada pertanyaan soal dasar pemeriksaannya. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum ya, perjalanannya awalnya dituduh pungli, terus sempat bebas di pengadilan pertama, tapi malah divonis bersalah di tingkat kasasi MA. Iya. Sempat dipecat juga, terus namanya dipulihkan sama presiden. Dan sekarang justru prosedur awal polisi di tahun 2022 itu yang lagi diselidiki ulang sama Propam. Wah, benar-benar berliku ya. Berliku banget. Intinya sih yang penting buat kita lihat, mungkin bukan cuma soal dugaan salah prosedur aja ya. Tapi kasus ini jadi contoh nyata, gimana sih seorang individu, apalagi profesinya guru gitu ya, Iya, rentan ya posisinya. bisa jadi dalam posisi yang sangat rentan ketika berhadapan sama proses hukum, terus sama keputusan birokrasi yang dampaknya bisa drastis banget. Padahal mungkin niat awal dibalik tindakan yang dipermasalahkan itu, ya kayak sumbangan buat honorer tadi, sebenarnya bisa dipahami. Ini jadi menyoroti isu akuntabilitas juga sih dalam penegakan hukum kita. Betul, sebuah pengingat ya tentang kompleksitas sistem dan bagaimana itu bisa berdampak besar ke individu. Nah, sebagai penutup nih, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Melihat kompleksitas kasus Rasnal dan Muiz ini, dari awal sampai sekarang ada penyelidikan Propam, menurut Anda pelajaran apa sih yang bisa kita petik soal transparansi proses hukum? Dan mungkin juga, gimana seharusnya perlindungan diberikan kepada profesi kayak guru ini kalau mereka menghadapi tuduhan serupa? Karena ada berita viral yang terjadi, saya mengambil langkah, kami turunkan tim, baik itu dari Bid Propam Polri, Bid Propam Polda Sulsel, kemudian Wasidik, Direktorat Kriminal Khusus, untuk melihat lebih jauh tentang perkara ini. Kami juga dengan adanya kemarin putusan pemecatan ini adalah munculnya dari pemerintah daerah. Tentu saja kami selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan putusan yang ditujukan kepada dua orang guru tersebut. Kami akan melihat lagi selanjutnya hasilnya seperti apa, nanti lebih lanjut akan kami sampaikan pada rekan-rekan media. Di samping langkah yang sudah kita laksanakan ini, kami sudah berkoordinasi dengan Divpropam Polri, kemudian Baris Krim Polri, dalam hari ini Biro Wasidik, untuk kita mendapatkan asistensi sejauh mana penanganan yang dulu pada tahun 2002 ini dilaksanakan, apakah ada hal-hal yang melanggar norma ataupun etika yang dilaksanakan oleh penyidik. Pada prinsipnya kami akan terus transparan dalam proses penyidikan ataupun penyidikan yang dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan.
Hasilnya setelah itu nanti kita dapatkan dari asistensi Biro Wasidik atau di Propam sudah dapat, kami juga akan langsung sampaikan kepada publik, yaitu melalui rekan-rekan media kami akan terus sampaikan. Dan pada prinsipnya kami tetap memegang teguh dalam proses penyidikan yang ada, kemudian kami juga tetap melihat asas-asas yang mungkin bisa melindungi masyarakat, di mana jangan sampai penegak hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang tetap kita pegang teguh dalam proses-proses penyidikan guna mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden. Bapak Presiden memerintahkan kami dari aparat-aparat penegak hukum yang dilaksanakan penyidikan ataupun pemeriksaan jangan tajam ke bawah ataupun tumpul di atas. Ini tetap akan kami laksanakan proses-proses yang memang sesuai aturan perilaku dan mengikuti asas yang bisa diterima di masyarakat. Memang dalam upaya-upaya penegakan hukum tidak serta-merta hanya pemenuhan unsur, kita harus melihat pada situasi kondisi masyarakat, sejauh mana perkara itu terjadi, dan di kepolisian sendiri ada terobosan-terobosan terkait dengan upaya-upaya melalui penyelesaian melalui restorasi justice. Itu tetap kita kedepankan, namun juga kita juga melihat dari perbuatan, aspek perbuatan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.